Terima kasih Bapak Ibu saudara terkasih, masih tetap setia bersama dengan ibadah online GBI Cempaka Mas. Dan kita bertemu lagi pada minggu pagi hari ini, minggu yang sangat diberkati Tuhan. Dan saya percaya semua kita dalam keadaan sehat. Apapun keadaan kita saat ini, semuanya pergumulan hidup kita yang Tuhan izinkan untuk kita alami, percayalah Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Kita siapkan hati kita pagi hari ini, minta lawatan Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, supaya pagi hari ini menjadi pagi yang merubah hidup kita. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Jumpa lagi kita dalam ibadah online dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua, berikan kami pengertian yang benar atas firman-Mu Tuhan sehingga kami boleh tunduk di bawah otoritas firman-Mu Tuhan dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu hari-hari ini adalah hari yang jahat, membuat kami ketakutan, membuat kami bingung, tapi bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara, bersama Engkau Tuhan kami melewati semuanya Tuhan dengan kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, hati seorang murid, telinga seorang murid ada pada kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan dengan tema yang ada, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah dari Tuhan telah tiba. Hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari Tuhan haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu bahwa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Adalah mereka. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengatakan janganlah kamu menjadi orang yang bingung, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi dan kondisi saat-saat ini, Alkitab berkata dunia sedang masuk pada akhir zaman di mana dunia sedang dikacaukan, dibingungkan dengan rupa-rupa pengajaran. Dunia sedang dibingungkan dengan begitu banyak hal-hal yang menakutkan, kejadian-kejadian yang membuat kita semuanya menjadi bingung, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya kalau kita adalah orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita punya pegangan sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bingung, saudara.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri orang yang bingung kita bisa lihat di sekitar kita, saudara. Orang yang bingung itu adalah orang-orang yang selalu suka cari alasan, saudara. Orang yang bingung selalu ingin membenarkan apa yang dia yakini dalam hidupnya tanpa dasar, saudara. Orang yang bingung adalah orang yang selalu takut dalam hidupnya, saudara. Segala sesuatu merasa takut. Apa yang terjadi selalu takut, saudara. Seperti orang yang tanpa pengharapan, saudara. Lalu yang ketiga, orang yang bingung adalah orang yang mudah menyerah. Orang yang gampang menyerah, orang yang gampang putus asa dalam hidup ini. Itulah orang-orang yang saya katakan tadi bahwa ciri-ciri orang yang bingung, saudara. Orang-orang yang cepat mencari alasan untuk membenarkan apa yang dia yakini tanpa dasar, saudara. Orang yang selalu takut dalam hidup ini, orang yang mudah menyerah, mudah putus asa dalam hidup ini, saudara. Sesungguhnya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang hidup kekristenan itu tanpa, Alkitab berkata, bukan tanpa masalah, saudara. Tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung perkara dalam hidup ini. Maka bersama dengan Tuhan kita akan mengakhiri segala masalah persoalan dengan kemenangan di dalam hidup kita, saudara. Oleh karena saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat dari pembacaan kita tadi dalam 2 Tesalonika pasal 1 sampai dengan 12 tadi menyatakan bahwa memang situasi dan kondisi saat ini kita diperhadapkan dengan situasi di mana dunia sedang mengalami pergeseran dalam segala hal, saudara. Di dalam hal kerohanian maka kita akan melihat ada terjadi degradasi moral yang begitu luar biasa. Pengajaran-pengajaran Alkitabiah yang diserongkan, saudara. Ada banyak pengajaran yang muncul, ada banyak nabi-nabi palsu yang muncul, ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang membuat kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya mau percaya yang mana, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab sudah menyatakan di akhir zaman, serangan dari antikristus itu, orang-orang yang menolak Kristus itu akan datang bertubi-tubi, saudara. Gelombang nabi-nabi palsu itu akan datang. Ya. Bahkan kita lihat bahwa pengajaran-pengajaran itu, nabi-nabi palsu yang menyatakan bahwa Yesus akan datang dari sana, Yesus akan datang dari sini, itu semuanya sudah sedang terjadi saat-saat ini, saudara. Dan ada masalah-masalah kesukaran dalam hidup ini terjadi, saudara. Oleh karena saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa mengatasi gelombang nabi-nabi palsu. Kita bisa mengatasi ajaran antikris yang menyerang kehidupan kekristenan kita. Bagaimana kita bisa menang terhadap kesukaran hidup ini. Kita bisa menang terhadap masalah-masalah dalam hidup ini. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, saudara, kalau kita ingin supaya keluar dari kebingungan itu, yang pertama Alkitab berkata, jagalah hatimu. Alkitab berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita, saudara, dari hal-hal yang ada di sekitar kita, dari perkataan, dari ajaran, dari omongan yang masuk dalam kehidupan kita, mari kita pelihara hati kita supaya hati kita tidak terganggu dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, saudara. Kalau hati kita tenang, maka kita bisa mengendalikan kehidupan kita, saudara. Alkitab berkata, dari hati itu terpancar kehidupan. Kalau kita gelisah, jelas bahwa hati kita terganggu, saudara. Oleh karena saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati memancarkan kehidupan. Biarlah dari hati kita itu terpancar kehidupan dan memancar tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita jaga hati kita. Untuk itu supaya kita bisa menjaga hati kita dengan baik, menjaga hati kita supaya hati kita tidak ternodai, tidak tercemari oleh hal-hal yang menakutkan, oleh hal-hal yang negatif dari luar, maka
kita harus memelihara iman kita. Yang kedua, saudara, jaga hati. Yang kedua, pelihara iman. Hidup dengan iman. Kitab Ibrani sudah menjelaskan iman itu seperti apa. Hidup berjalan dengan iman. Yakinilah bahwa apa yang kita yakini di dalam Tuhan, bahwa itu yang akan menuntun kehidupan kita kepada apa yang kita yakini itu, saudara. Iman itulah dasar dari segala sesuatu, walaupun kita tidak lihat, tapi kita meyakini bahwa itu kita akan mendapatkan. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Oleh karena itu, iman harus kita pelihara dan harus kita berbuat, bertindak sesuai dengan apa yang Alkitab mau kita lakukan dalam hidup ini. Kalau engkau bingung, Alkitab berkata, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Itu berarti Alkitab berkata, mari berdoa. Supaya engkau bisa jadi tenang dalam hidup ini. Supaya hatimu bisa menjadi tenang dalam hidup ini. Iman itu bisa bertumbuh kalau kita senantiasa membaca, senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan, jangan pernah berharap iman kita bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari beri makan setiap hari imanmu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, supaya iman itu bertumbuh, maka yang ketiga, kita harus melekat dengan firman Tuhan. Kita harus melekat dengan Alkitab, dengan firman yang tertulis. Jaga hati, hidup dalam iman, pelihara iman. Supaya iman kita terpelihara, maka kita melekat dengan firman Tuhan. Kita hidup dalam firman Tuhan. Alkitab berkata gini kan, kalau engkau hidup di dalam firman, dan firman itu ada di dalam hidup kita, maka minta apa saja katanya, maka kamu akan mendapatkannya. Kalau ada firman di dalam kehidupan kita, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Karena apa? Firman itu adalah kekuatan. Roma pasal 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, melekat kepada firman, hidup di dalam firman, supaya apa? Supaya kita bisa menang terhadap dunia ini. Sehingga iman kita bisa berkembang, bisa bertumbuh ke arah kedewasaan yang Tuhan inginkan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebingungan hanya kita bisa atasi dengan firman Tuhan. Karena bersama dengan firman Tuhan, tadi jelas kita dapat menanggung segala perkara di dalam hidup ini. Karena Allah yang memberikan kita kekuatan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu semua janji itu hanya kita dapatkan melalui firman Tuhan. Kalau kita memahami firman Tuhan ini, kita mengerti firman Tuhan ini, maka tidak akan ada kebingungan dalam hidup kita. Karena apa? Alkitab memberikan kepastian bagi hidup kita. Oleh karena sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah melekat dalam firman Tuhan, maka otomatis, saudara, kita akan hidup di dalam kekudusan. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat kerajaan Allah, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menjaga hati kita, kita hidup dalam iman, berjalan bersama dengan iman kita, dan kita melekat supaya iman kita bertumbuh, kita melekat dengan firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, maka otomatis kita akan hidup dalam kekudusan hidup kita. Dan Alkitab berkata, dengan kekudusan itu kita bisa melihat kerajaan Allah, saudara. Kalau kita punya kepastian sorga, saudara, buat apa kita bingung?
Kalau kita punya kepastian bahwa kita akan nantinya bersama-sama dengan Kristus, buat apa kita bingung? Kalau kita punya kepastian bahwa hidup bersama dengan kekudusan yang kita miliki, ya, yang didasari oleh firman Tuhan, yang didasari oleh keselamatan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, maka buat apa kita bingung untuk menghidupi hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Ancaman, masalah, ketakutan, itu ada di sekitar kita. Alkitab berkata, memang kita diutus di tengah-tengah serigala. Kita memang ditaruh di sekitar kita, itu ada masalah-masalah. Tapi ingat, Allah memberikan kita kekuatan yang melebihi kekuatan yang ada di dunia ini. Roh yang Tuhan taruh di hidup kita adalah roh yang melampaui roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, buat apa kita bingung? Buat apa kita takut? Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung perkara dalam hidup ini. Amin. Sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau mau tidak bingung dalam hidup ini, engkau tidak dibingungkan dengan rupa-rupa pengajaran dalam hidup ini, saudara. Yang datang silih berganti, baik engkau dengar, engkau baca, engkau lihat, saudara. Maka jaga hatimu. Karena dari hati akan terpancar apa yang ada di dalam hidup kita. Supaya hati terpelihara dengan baik, maka berjalanlah dengan iman. Hiduplah di dalam iman. Kalau engkau punya iman yang besar, saudara, supaya iman itu bertumbuh terus dalam hidup kita, maka kita harus melekat dengan firman Tuhan. Kalau engkau sudah melekat dengan firman Tuhan, maka engkau mampu, kita semua mampu untuk hidup di dalam kekudusan ini. Saya percaya saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pengajaran apapun yang sedang kita dengar, yang sedang berkembang saat-saat ini, kalau kita menjaga hati hidup dalam iman, melekat dalam firman, menjaga kekudusan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang, yang selalu berkata, Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Kalau itu ada dalam hidup kita, saya percaya kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kita tidak akan menjadi orang yang bingung, tapi kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, karena ada Tuhan di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada di tengah-tengah dunia yang kata Alkitab adalah dunia yang semakin hari membingungkan kami. Ajaran-ajaran palsu bermunculan, nabi-nabi palsu bermunculan, orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau, yang menolak Engkau bermunculan sana sini Tuhan Yesus. Membuat kami mungkin menjadi bingung, membuat kami menjadi takut Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini Tuhan, kami dapat satu keyakinan Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Engkau kami cakap menanggung perkara dalam hidup ini Tuhan. Kalau Engkau ada di pihak kami Tuhan, kami akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di dalam hidup kami menjaga hati kami Tuhan. Kami memelihara iman kami hidup dalam firman. Karena kami tahu ketika kami hidup dalam firman, maka kekudusan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Alkitab berkata, dengan kekudusan itu Tuhan, kami akan bisa melihat kerajaan sorga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan, para pendengar siaran dari GBI Cempaka Mas lewat YouTube ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang bingung, mereka yang takut, berdoa dalam nama Yesus, jadilah tenang. Maka engkau akan melihat kuasa kebaikan Tuhan. Jadilah tenang, engkau akan melihat kemurahan Tuhan. Jadilah tenang, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Berdoa Tuhan, biarlah mereka engkau jamah Tuhan. Jadikan mereka Tuhan orang-orang yang menjaga hati mereka, memelihara iman mereka, hidup dalam firman, dan terus memelihara kekudusan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai dan memberkati kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Kristus, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan.
Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.